Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan kelompok 5 yaitu pengenalan sistem pakar berbasis pengetahuan. Anggota kelompok saya itu Dwi Rahmatullah, Muhammad Fatur Ramadan, saya sendiri, dan Yosef Christian Tri Pramono. Pengenalan sistem pakar berbasis pengetahuan. Sistem pakar berbasis pengetahuan merupakan cabang kecerdasan buatan yang meniru pengambilan keputusan seorang pakar di bidang tertentu. Ini melibatkan penggunaan basis pengetahuan yang berisi fakta, aturan, dan penalaran untuk memberikan solusi terhadap masalah yang kompleks. Sistem pakar memungkinkan orang tanpa keahlian di bidang tertentu untuk memecahkan masalah berdasarkan keahlian yang diotomatisasi dalam sistem. Ciri-ciri utama sistem pakar termasuk penggunaan aturan-aturan logis dan kemampuan untuk memberikan saran yang mirip dengan pakar manusia. Sistem pakar berbasis pengetahuan adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang meniru kemampuan pemikiran seorang pakar dalam menyelesaikan masalah di bidang tertentu. Sistem ini didasarkan pada pengetahuan mendalam yang dikumpulkan dari seorang atau beberapa pakar dan dirancang untuk memecahkan masalah dengan cara yang sama seperti seorang ahli manusia. Ciri-ciri utama dari sistem pakar berbasis pengetahuan berbasis aturan dan fakta. Sistem pakar bekerja berdasarkan aturan-aturan logika yang ditentukan dalam basis pengetahuan. Fakta-fakta dan aturan ini berasal dari pakar manusia yang diambil melalui wawancara atau dokumentasi. Menggunakan mesin inferensi, sistem ini memiliki mesin inferensi yang melakukan proses penalaran. Mesin ini menerapkan aturan-aturan yang ada di basis pengetahuan untuk menarik kesimpulan dari input yang diberikan oleh pengguna. Kemampuan pengambilan keputusan seperti pakar, sistem pakar dirancang untuk mengambil keputusan dengan cara yang serupa dengan pakar manusia. Ia dapat memberikan solusi, rekomendasi, atau analisis atau suatu masalah yang biasanya memerlukan keahlian khusus. Interaksi melalui antarmuka pengguna. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang dirancang untuk menerima input berupa pertanyaan atau masalah dan kemudian memberikan solusi atau saran. Ciri-ciri utama dari sistem pakar berbasis pengetahuan. Penalaran konsisten dan objektif. Sistem pakar selalu menghasilkan keputusan yang konsisten berdasarkan aturan yang telah ditetapkan tanpa dipengaruhi oleh kondisi emosional atau kelelahan seperti pada manusia. Fasilitas pembelajaran dan pengembangan. Sistem pakar dapat diperbarui atau dikembangkan dengan menambah atau memperbarui pengetahuan. Sistem ini bisa menggunakan metode akuisisi pengetahuan dari pakar baru atau data-data tambahan. Aksesibilitas pakar tanpa kehadiran fisik. Sistem ini memungkinkan pengguna mendapatkan akses ke keahlian pakar tanpa kehadiran fisik pakar tersebut. Ini berguna di bidang atau tempat yang kekurangan tenaga ahli. Fokus pada domain tertentu. Sistem pakar biasanya dibangun untuk bidang atau domain spesifik seperti diagnosa medis, perbaikan mesin, atau analisis keuangan, sehingga ia memiliki pengetahuan mendalam hanya di bidang tersebut. Komponen utama sistem pakar berbasis pengetahuan. Sistem pakar berbasis pengetahuan terdiri dari beberapa komponen kunci, yaitu basis pengetahuan, knowledge base, mesin inferensi, inference engine, antarmuka pengguna atau user interface, fasilitas akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition facility. Definisi sistem pakar berbasis pengetahuan. Sistem pakar berbasis pengetahuan adalah perangkat lunak atau program komputer yang mampu meniru proses pemikiran pakar manusia dalam menganalisis, memecahkan masalah, atau memberikan saran di suatu bidang. Tujuan sistem pakar yaitu adalah memberikan solusi yang akurat, menghemat waktu dan biaya,
meningkatkan aksesibilitas pengetahuan pakar, dan memberikan keputusan yang konsisten. Mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas keputusan, mendukung pembelajaran dan pengembangan pengetahuan, mengurangi ketergantungan pada pakar individu. Jenis sistem pakar berbasis pengetahuan. Sistem pakar berbasis aturan atau rule-based expert system. Sistem ini menggunakan aturan-aturan logika berbentuk if-then atau jika-maka untuk memecahkan masalah. Contohnya, jika suhu tubuh 38 derajat Celcius dan gejala batuk, maka kemungkinan pasien mengalami demam. Keuntungannya mudah untuk diimplementasikan dan dipahami. Kelemahannya sulit menangani masalah yang penuh ketidakpastian atau yang membutuhkan banyak aturan. Cara kerja sistem pakar. Input data. Pengguna memberikan informasi atau gejala terkait masalah yang ingin dipecahkan. Penalaran berdasarkan aturan atau rule-based reasoning. Sistem menggunakan aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang diberikan pengguna. Jika input pengguna cocok dengan aturan yang ada, sistem akan memberikan solusi. Penalaran berdasarkan kasus atau case-based reasoning. Sistem mencari kasus-kasus serupa di basis pengetahuan dan memberikan solusi berdasarkan kasus yang paling mirip dengan masalah pengguna. Output solusi. Setelah penalaran selesai, sistem akan memberikan solusi, saran, atau keputusan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Manfaat sistem pakar berbasis pengetahuan, yaitu ada aksesibilitas keahlian, konsistensi dalam pengambilan keputusan, penghematan waktu dan biaya, dan pembelajaran berkelanjutan. Tantangan dan keterbatasan sistem pakar. Akuisisi pengetahuan yang kompleks. Mengumpulkan pengetahuan dari pakar untuk dimasukkan ke dalam sistem adalah proses yang sulit. Banyak pengetahuan pakar yang bersifat intuitif atau tidak terdokumentasi dengan baik. Aplikasi sistem pakar. Sistem pakar telah digunakan di berbagai bidang, antara lain diagnosa medis, pemeliharaan mesin dan teknologi, keuangan dan investasi. Contoh penerapan sistem pakar berbasis pengetahuan. Diagnosa medis. Sistem pakar dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala-gejala yang diberikan oleh pasien. Misalnya sistem MySIN yang digunakan untuk mendiagnosis infeksi bakteri. Kesimpulan, sistem pakar berbasis pengetahuan adalah alat yang kuat untuk mengotomatisasi keahlian manusia dalam berbagai bidang, dengan komponen utamanya yaitu basis pengetahuan dan mesin inferensi. Sistem ini mampu memberikan solusi atau saran layaknya seorang pakar manusia. Meskipun memiliki keterbatasan, keunggulannya dalam menyediakan akses ke keahlian yang sulit didapat dan menghasilkan keputusan yang konsisten, menjadikannya sangat berguna di banyak bidang seperti kedokteran, industri, dan keuangan. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.